dikasih Tuhan. Eh, Tema sebenarnya yang dikasih dari Bindik adalah keluarga yang berakal budi, beriman, dan penuh kasih. Cuma saya teringat dengan acara outing dari Prima, BPK PKP, dan juga Diakoni yang sudah dilakukan dan membawa sukacita, bahkan mungkin ya saya mau katakan sudah diberkati lewat outing tersebut. Nah, itu baru dirasakan oleh Prima, tidak semua hadir. Kemudian BPK juga tidak semua, BPK PKP juga tidak semua hadir. Kemudian yang paling banyak adalah dari Diakoni. Nah, sehingga saya terbeban malam hari ini untuk kembali menyampaikan apa yang menjadi tema dari outing itu, yaitu teguh berdiri bersama Dia. Belum, gambarnya belum. Tema saja ya. Tema teguh berdiri bersama Dia, 1 Korintus 15 ayat 58. Nah, banyak hal yang sudah dicetuskan dalam outing kemarin dari semua peserta, dan berharap bahwa itu akan bisa diaplikasikan, bahkan diteruskan dan dijadikan komitmen untuk dilakukan setelah berada kembali di Jakarta. Nah, tema ini berdiri teguh bersama Dia. Dalam faktanya kita melihat lewat gambar ini. Silakan, next. Nah, gambar ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan ada yang bisa teguh, tapi ada juga yang tidak bisa teguh. Nah, bagaimana supaya bisa teguh yang digambarkan dengan pohon ini yang berdaun hijau. Sementara pohon di sebelahnya itu berdaun kering. Nah, apa maknanya? Kita lihat next. Bahwa untuk berdiri teguh dan menghasilkan pohon yang baik, itu harus tinggal di dalam Tuhan dan melekat di dalam Tuhan. Kemudian yang kering itu bermakna ya, orang yang hidup di luar Tuhan atau hubungannya dengan Tuhan terputus sehingga menjadi kering dan dibuang. Nah, ini menjadi tantangan kita dalam pelayanan. Bagaimana pelayanan yang kita bangun, bagaimana persekutuan yang kita bangun, bagaimana kebersamaan kita bisa menjadi pohon yang memiliki daun yang rindang, daun yang hijau. Ya, karena apa? Karena tinggal di dalam Tuhan dan melekat di dalam Tuhan. Nah, tinggal dalam Tuhan inilah yang mampu membuat kita berdiri teguh bersama dengan Dia. Next. Nah, di dalam topik pembahasan di outing itu dijelaskan makna dan tujuan daripada berdiri teguh bersama dengan Dia, dan itulah harapan yang ingin dicapai dari persekutuan itu. Dan ini menurut saya satu ibadah yang cukup baik karena bergabung beberapa bidang, ya, baik dari BPK maupun dari komisi. Dan itulah sebenarnya makna daripada persekutuan kita, bahwa kita berdiri, kita datang, kita memiliki tugas yang berbeda-beda, tetapi punya tujuan dan maksud yang sama. Nah, panitia membuat tujuannya yaitu supaya terjadi pemulihan, kemudian juga dapat menyegarkan iman, dan juga dapat membuat teguh di dalam Tuhan, dan harapannya bahwa akan memiliki komitmen yang baru untuk menjadi berkat bagi gereja. Sehingga itu dirangkum dalam beberapa topik. Topik yang pertama disampaikan oleh Bapak Pendeta Apeles yang menjelaskan maksud tujuan daripada outing itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemaknaan teguh bersama dengan Dia yang dilakukan secara interaktif, ya,
yaitu melalui sharing. Boleh next dulu gambarnya. Ini yang saya sampaikan ada 2. Interaktifnya kita diskusi. Apa harapan-harapan yang kita mau capai di dalam ibadah yang akan kita laksanakan sesudah outing, ya. Dan itu menjadi dorongan, motivasi kita untuk membangun kebersamaan yang menjadi penekanan dalam tujuan maksud. Silakan gambarnya. Ini kami diskusikan. Next. Ditampilkan semua aja langsung karena tidak dibahas. Ya, ini hanya gambaran. Kami memilih topik-topik yang kita bahas dan karena waktu itu tidak terlalu banyak sehingga kami tidak tuntas membahas topik-topik ini. Tapi saya pikir ini bisa kita lanjutkan dalam ibadah-ibadah yang kita akan lakukan di jemaat untuk membangun kebersamaan. Ya, bagaimana remaja ada, bagaimana lansia ada, bagaimana komisi doa ada, bagaimana mungkin bindik dan pelayanan majelis, keluarga semuanya terpusat kepada satu tujuan, yaitu Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan. Nah, itu harapan yang kami diskusikan waktu itu. Ya, banyak topik-topiknya, bagaimana peran orang tua terhadap pemuda, bagaimana melihat apakah jemaat bertumbuh atau tidak bertumbuh, semua memberikan kontribusi di dalam melihat apa yang kita mau lakukan di jemaat Pancaran Kasih Allah. Lalu dibuat juga saya menyampaikan ini harapan, lalu komitmennya. Next. Yang bola. Iya. Nah, ini kami menyusun satu bentuk ya yang tadinya terpisah-pisah, misalnya sektor terpisah, PHM terpisah, presbiter terpisah, BPK terpisah. Nah, itu tidak akan pernah membawa satu hasil. Dia akan membawa satu hasil ketika dia digabungkan menjadi satu bola. Ya, saya milih banyak bola yang ada di internet, tapi saya pilih bola emas. Karena bola emas inilah yang bisa membuat kita menjadi juga pelayan-pelayan, bahkan program yang kita lakukan di dalam jemaat menjadi emas yang mungkin kita bisa bawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang benar, sebagai persembahan yang baik dan mulia. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau bola ini, kalau misalnya PHM berjalan sendiri, sektor berjalan sendiri, presbiter berjalan sendiri, tidak akan menjadi satu kesatuan. Tapi tujuan kita kan membangun pelayanan bersama. Maka ada sektor. Bagaimana pelayanan di sektor, bagaimana pelayanan PHMJ, bagaimana pelayanan presbiter, bagaimana pelayanan BPMJ, yaitu BPK komisi dan sekretariat. Kalau itu digabungkan dalam satu bola emas ini, saya mau katakan itu akan teguh, dan keteguhan itu bisa memampukan kita berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga tantangan, persoalan, pergumulan, apapun yang kita hadapi itu tidak akan mempengaruhi. Bahkan tantangan pergumulan itu justru menjadi batu loncatan untuk kita semakin maju. Kalau gambaran bola, semakin dia bagus bolanya, dibanting apapun dia akan semakin naik. Nah, itulah gambaran harapan komitmen yang kita mau bangun dalam kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat. Ya, lalu kemudian kembali ke slide yang kedua tadi. Slide kedua. Ya. Nah, kemudian hari malamnya ada kebangunan rohani yang dibawakan oleh Dr. Cliff. Nah, penekanan dari kebangunan rohani dengan tema bagaimana teguh bersama dengan Dia ada 3. Bahwa teguh di dalam iman, dan iman tidak cukup kalau tidak diwujudkan. Iman harus berdampak, yaitu melalui giat. Ya, berarti bahwa iman yang teguh itu adalah iman yang giat. Ya, kemudian iman teguh, iman yang giat itu akan bisa membawa persekutuan yang juga kuat. Ya, itu inti daripada
penyegaran rohani, bagaimana berdiri, bagaimana teguh bersama dengan Tuhan. Kemudian hari terakhir ada rangkuman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Apeles. Boleh slide selanjutnya yang roda. Ya, Pak Pendeta Apeles menyampaikan roda kehidupan yang taat. Ya, boleh di di pointer. Nah, ini roda kehidupan yang taat sudah pernah kita renungkan di ibadah doa. Bagaimana lanjut roda kehidupan ini berjalan dengan baik. Lanjut. Ya, diteruskan. Nah, itu harus nampak dalam kehidupan Kristen kita yang taat. Nah, kehidupan Kristen ini akan berporos kepada Yesus, ya. Digambarkan bahwa roda itu tidak akan bisa berjalan walaupun ada porosnya Yesus kalau tidak ada yang menghubungkan. Nah, itu harus dimiliki, harus ada teralisnya. Coba dibuat pointer teralisnya. Pertama doa, kemudian firman, lalu bersekutu, kemudian bersaksi. Ya. Nah, itu masing-masing ada firman Tuhan. Silakan doa itu Filipi 4 ayat 6 sampai 7, ini yang disampaikan Bapak Pendeta Apeles. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kemudian firman itu dari 2 Timotius 3 ayat 16, Yesaya 55 ayat 11, kemudian bersekutu itu Ibrani 10 ayat 25, Kisah Rasul 2 ayat 24, lalu bersaksi. Nah, bersaksi itu Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Yohanes 12 ayat 25. Nah, ini roda kehidupan yang taat, yaitu harus ada doa. Dan kita bersyukur bulan kemarin Komisi Doa sudah melakukan bulan doa dan menyampaikan bagaimana memotivasi jemaat untuk berdoa dan bersaksi. Itu dua pilar atau dua teralis yang digabungkan oleh Komisi Doa dalam mewujudkan kehidupan Kristen yang taat, yaitu berdoa dan bersaksi. Kemudian dari doa itu harus juga kita melihat firman, bahwa doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, tapi firman itu hubungan Tuhan dengan kita. Dan ini yang menjadi fokus renungan kita malam hari ini, bagaimana teguh di dalam Tuhan karena ada firman. Kemudian firmanlah yang menggerakkan kita bisa bersekutu, yang menggerakkan kita bisa bersaksi. Bersekutu di sini artinya kita membangun kebersamaan, hubungan yang erat satu dengan yang lain, yang seperti bola emas tadi. Kita bisa melayani berdasarkan bidang kita masing-masing, tapi tujuan utamanya supaya terjadi persekutuan. Terjadi kebersamaan. Dan di dalam persekutuan bersama dengan kebersamaan itu, kita bisa menjadi saksi. Ya, dari kesaksian ini, kalau Rasul Paulus katakan kita menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ini yang membuat kita bisa bersaksi. Jadi roda kehidupan ini harus ada doa, harus ada firman, harus ada bersaksi dan bersekutu. Nah, evaluasinya ya untuk kita bersama, bagaimana masing-masing bidang dalam pelayanan kita untuk membangun jemaat yang kuat, teguh bersama dengan Tuhan, harus dibangun dengan doa, harus dibangun dengan firman, harus bersekutu, dan harus bersaksi. Nah, kalau boleh kita evaluasi dalam pelayanan ini, kira-kira mana yang sudah sungguh-sungguh kita lakukan? Atau masih menjadi pergumulan kita bersama untuk kita bisa atasi? Atau menjadi satu dorongan untuk kita bisa bersama-sama membangun kebersamaan ini melalui doa, firman, dan kesaksian. Ya, sehingga persekutuan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang menjadi fokus kita doa sudah bulan lalu, kemudian bulan ini bulan misi, bagaimana firman harus sampai ke semua orang. Dan hari ini saya
akan mengajak kita sebenarnya untuk mengajak untuk kembali melihat saja yang sudah kita lakukan, tapi mungkin masih belum kuat, masih belum teguh, sehingga seringkali terhambat, yaitu firman. Ya, boleh slide berikutnya. Ya, nah ini saya sudah sering sampaikan, tapi mari kita evaluasi bersama-sama, mari kita lihat bersama-sama bagaimana bisa teguh berdiri bersama dengan Tuhan. Itu harus berdasarkan firman. Harus ada firman, harus didorong oleh firman, harus diwujudkan melalui firman. Nah, ada 5M, kalau prokes ini ada 5M juga ya. Memakai masker, terus apalagi tuh 5 prokes kesehatan ya untuk bisa kuat menghadapi virus. Nah, kalau dalam iman kita ada 5M juga untuk kita bisa berdiri kuat, teguh, sehingga mampu menghadapi tantangan, bahkan kalau boleh dikatakan kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, itu yang kita mau capai. Dan nanti mungkin saya akan buka waktu sedikit untuk tanya jawab atau bisa berbagi apa yang kita mau lakukan untuk dapat bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah dari akibat kita berdiri teguh atau akibat kita teguh bersama dengan Tuhan karena firman. Ya. Nah, di sini ada 5M. Yang pertama, mendengar. Kemudian membaca, lalu meneliti, merenungkan, dan melakukan. Nah, banyak orang ya melakukan atau membaca firman, saya yakin kita sudah lakukan semua. Mendengar itu pasti kita sudah lakukan. Membaca pasti kita juga sudah lakukan. Dan merenungkan mungkin kita juga sudah lakukan. Ya. Kemudian melakukan mungkin jatuh bangun. Mengapa? Karena poin yang paling penting adalah meneliti, menyelidiki, menelaah bagaimana firman itu bisa mempengaruhi hidup kita dan kita teguh di dalam Dia bersama-sama dengan Dia. Ya. Nah, ini yang mungkin kita mau coba sama-sama lihat bagaimana firman itu bisa mempengaruhi hidup kita karena ada waktu untuk meneliti firman. Tapi setiap kali saya diskusi masalah ini, selalu jawaban orang katakan, aduh kalau mau meneliti itu kayaknya susah ya, karena kayaknya kita mau belajar, kayak mau sekolah lagi katanya. Nah, Ibu Clara ketawa-ketawa terus ya. Berarti ini tantangan ya, bahwa meneliti firman Tuhan itulah yang paling terberat. Sehingga saya selalu pakai gambaran seperti ini, orang seperti menelpon ya. Mendengar, membaca, meneliti, merenungkan, dan melakukan. Yang orang biasa lakukan adalah mendengar langsung ingin melakukan. Dan faktanya tidak mampu melakukan. Kenapa nggak mampu melakukan? Karena tidak membaca lagi, tidak meneliti, dan tidak mengambil waktu untuk merenungkan. Ya, sehingga langsung mau instan, dengar langsung lakukan, kenyataannya nggak mampu untuk melakukan. Ya, nah gambaran ini kita lihat pada slide berikutnya. Bahwa Alkitab yang kita genggam, ya, itu tidak akan mudah dirampas oleh siapapun kalau kita genggam dengan baik Alkitab itu. Ya, mau dirampas, mau ditarik orang, kalau digenggam dengan jari-jari kita dengan kuat, itu tidak akan bisa diambil orang. Nah, jari-jari ini mempunyai makna. Mari kita lihat dengan tadi mendengar, meneliti, membaca. Silakan slide berikutnya. Nah, ini ada tangan ya, jari-jari kita. Yang pertama yaitu mendengar. Kalau kita hanya mendengar lalu pegang Alkitab, ya gambarannya seperti ini, kira-kira bisa dipegang nggak Alkitabnya? Nggak akan ada kekuatan. Lalu sesudah mendengar ada
membaca. Kita membaca, tapi banyak yang katakan gini, aduh kalau membaca Alkitab, baca Imamat, baca Bilangan, baca Keluaran, itu rasanya ngantuk katanya. Apalagi kalau udah sampai ke Imamat, raja-raja, hakim-hakim. Padahal itu sejarah yang menjadi satu contoh bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, tapi kalau begitu masih tidak kuat juga. Ya, maka diperlukan apa? Meneliti, menyelidiki, ya. Nah, menyelidiki juga belum bisa kuat, harus dengan merenungkan, baru bisa melakukan sehingga bisa digenggam dengan baik, ya. Nah, dari merenungkan, melakukan, jari yang terakhir, ya. Nah, 5 hal ini ditopang oleh karena kita mendengar, kita membaca, kita menyelidiki, kita merenungkan dan melakukan. Dan saya katakan tadi yang paling sering orang sulit lakukan yaitu meneliti. Ya. Nah, ini yang paling menentukan. Bagaimana kita meneliti firman? Ya lewat ibadah. Bagaimana kita bisa meneliti firman? Lewat penelaan Alkitab. Ya. Baru-baru ini saya ditelepon oleh seorang ibu, Bu, gimana dong KTB? Kita rindu banget untuk melakukan lagi KTB. Nah, saya nggak bisa jawab. Ya, saya hanya bisa katakan, ya boleh bentuk, boleh lakukan dan undang pendeta yang bisa membimbing untuk melakukan KTB. KTB itu singkatannya kita tumbuh bersama. Ya, dulu saya lakukan rutin untuk melaksanakan KTB. Nah, meneliti itu dalam Kisah Rasul dikatakan, ini saya sudah berkali-kali sampaikan di majelis ya, bahwa di Kisah Rasul dijelaskan ada 2 kelompok orang, yaitu orang Beria dan orang Tesalonika. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan, orang Beria di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Tesalonika. Nah, apa yang membuat orang Beria lebih baik hatinya daripada orang Tesalonika? Yaitu karena meneliti firman. Ya, bisa dibaca nanti Kisah Rasul 17 ayat 11. Nah, karena meneliti firman, karena membaca, merenungkan, dan melakukannya, dan itu bisa menguatkan iman kita menjadi teguh dan kuat. Pointer berikut tentang iman. Nah, ini akan membangun iman sehingga kita bisa teguh bersama dengan Tuhan. Ya, makanya pemazmur katakan dengan apakah seorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan firman. Lalu Mazmur juga katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, inilah yang bagaimana kita bisa sungguh-sungguh bangun di dalam masing-masing kegiatan ibadah yang kita lakukan. Bagaimana jemaat bisa mendengar dengan baik, bagaimana jemaat bisa membaca Alkitab dengan baik, bagaimana jemaat bisa meneliti dengan baik, merenungkan dengan baik, melakukan dengan baik, sehingga ada iman yang membuat teguh menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Apalagi saat sekarang ini ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana supaya iman kita tetap teguh. Sehingga kuncinya tadi, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah apa yang kita hasilkan? Nah, kalau jemaat mula-mula dikatakan buah yang mereka hasilkan yaitu tiap-tiap hari mereka disukai oleh banyak orang. Kenapa mereka tiap-tiap hari disukai banyak orang sehingga tiap hari mereka bertambah? Ya, dikatakan kurang lebih 5.000 ya jemaat mula-mula itu selalu bertambah tiap-tiap hari. Karena apa? Mereka disukai orang karena ada iman yang kuat, iman yang teguh, dan berdampak bagi banyak orang. Nah, ini mungkin yang kita boleh
evaluasi bersama-sama dalam memaknai arti berdiri teguh di dalam bukan berdiri ya, teguh bersama dengan Dia, yaitu Tuhan, yang akan membawa kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah. Buah apa yang kita hasilkan? Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah rohani, ada buah keselamatan, ada banyak buah yang harus kita hasilkan. Dan bagaimana berhasil? Ya kita harus kerjakan. Pertanyaannya, bagaimana kita kerjakan? Ya, saya senang Pak Peter selalu memotivasi ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Ibu bisa mengajak jemaat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ini kita sama-sama bersama bagaimana kita bisa menjadikan iman teguh karena kita bersama dengan Dia dalam melakukan semua tugas, panggilan, pelayanan kita. Baik di dalam jemaat, di tengah keluarga, terlebih khusus dalam keluarga kita. Ya, mungkin kalau boleh kita lihat terapkan dalam keluarga, kira-kira dari 5M ini yang sudah kita lakukan di tengah keluarga yang mana? Dan yang mana yang perlu kita tingkatkan? Mendengar mungkin ya, semua kita anggota keluarga, Bapak, Ibu, anak sudah mendengar firman-Nya. Lalu membaca firman. Ya, adakah waktu ya masih menjadi pergumulan setiap kali memberikan tugas untuk membaca Alkitab, baik dalam katekisasi maupun tugas-tugas yang lain, masih sulit untuk dilakukan. Ya, nah kalau membaca saja sudah sulit, bagaimana dengan meneliti? Ya, lalu merenungkan, ada waktu yang kita khususkan untuk diam di kaki Tuhan, meminta petunjuk apa yang kita harus lakukan sepanjang hari itu. Sehingga kita bisa melakukannya, dan kembali iman kita menjadi teguh bersama dengan Dia. Ya, saya mempersilakan kalau ada yang mau merespon, ada yang mau menanggapi, bagaimana ini kita bisa lakukan dalam pelayanan di tengah jemaat. Dipersilakan kalau ada yang mau merespon. Mungkin ada tambahan sedikit, Ibu. Ya, baik. Ketaatan dalam melakukan murid Yesus itu produk ini, ya. Itu Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya, boleh kembali ke roda, Pak Walman. Ya, yang mana, Pak? Ya, di Bersekutu itu Kisah Rasul 2 ayat 42. Bisa ditambahkan kisah, ya ada, 24 atau 42, Pak? 42, Bu. Oh, saya salah ketik. Terus di Yesus itu Yohanes 15 ayat 5. Oke, silakan Pak. Ini di dalam Yesus yang menjadi pusat kehidupan kita itu boleh dicatat di itu Yohanes 12 ayat 5. 15 ayat 5. 15 ayat 5 ya, yaitu pokok anggur ya. Iya. Itu saja, Bu. Oke, makasih. Ada yang mau tanggapi mungkin bagaimana kita melaksanakannya di tengah-tengah pelayanan kita di jemaat? Barangkali dengan adanya ini mengajak kita untuk memahami seperti roda kehidupan Kristen yang Ibu tulis ini, paling tidak kita berusaha lah di dalam ini merenungkan itu, kita menghafal. Misalnya kayak Yesus sebagai porsi itu kita hafal, Yohanes 15 ayat 5 kita hafal, sehingga kita dapat menceritakan kepada orang lain tentang apa yang kita alami, apa kita rasakan setelah kita. Karena banyak dari beberapa gereja, kalau saya khotbah saya sering tanya, minggu lalu firman Tuhan dari mana? Tidak ada yang tahu. Jadi hanya datang mendengar saja. Ada baiknya kalau kita ini seperti tadi sesuai 5 jari itu kita membaca, kita merenungkan, tapi merenungkan tidak hanya merenung aja mimpi, tapi renung kita hafal. Jadi setiap ayat yang kita, kalau kita bisa hafal aja nih 4 jari-jari ini, saya rasa kita bisa menjadi saksi kemana-mana menceritakan tentang ketika kita hidup dalam porosnya Kristus itu, kita akan sungguh boleh dituntun Tuhan. Semakin panjang roda jari-jari ini berkembang secara seimbang, maka akan sampai kepada tujuan makin cepat gitu. Terima kasih, Bu.
Oke Pak Yeles, untuk tambahannya mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Peter, Pak Freddy, Pak Buana? Ya, saya boleh, Bu. Iya, baik Pak Peter, silakan. Baik, saya melihat kalau berdasarkan kebiasaan kita di gereja, jarang sekali ketika sebuah pelatihan diadakan itu kita bicara tuntas sampai aplikasinya. Ya. Itu jarang sekali. Itu harus kita akui. Sekarang kalau ditanya sama saya, coba berikan satu contoh yang dulu pernah kita ikutin. Mungkin dari 10-15 yang saya ikutin, nggak ada yang saya bisa ingat sampai sekarang. Ya. Tapi saya mau jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang merupakan kesempatan untuk, karena kita masih baru mulai, ini satu kesempatan untuk menyegarkan pikiran-pikiran kita ketika kita pulang dari sana. Itu message yang ada di pikiran kita masing-masing, walaupun sudah diulang secara garis besar oleh Ibu barusan, tetapi itu tetap membutuhkan cara-cara untuk melaksanakannya. Misalnya Ibu sebut aja ada satu ayat berkaitan dengan doa, atau satu ayat yang berkaitan dengan bagaimana kita bersekutu. Nah, ayat-ayat yang jadi pegangan yang disebutkan selama kita mengalami pembinaan di sana, itu perlu dicontohkan, dipraktekkan sehingga orang itu mengakar dalam benaknya dan hatinya, oh ya seperti ini yang dimaksud waktu saya dibina di Cikidang. Jadi dia bisa menjabarkan ayat itu ke dalam aplikasi pelayanannya dia langsung. Nah, ketika kita belajar ini ada beberapa orang yang dari Cikidang, tentu kan mereka diharapkan menjadi pionir-pionir yang bisa merubah keadaan karena mereka sudah terlebih awal dibekali. Nah, kalau mereka sendiri yang di awal ini dibekali, mereka harus benar-benar paham bagaimana melakukannya sesuai dengan apa yang dijelaskan. Nah, ketika kita membangun, katakan aja saya ambil contoh, ketika kita bisa memilih 10 orang saja atau 15 orang dari seluruh yang hadir, mereka yang 10-15 orang inilah yang menjadi pendorong atau motivator kepada orang lain atau bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan proyek ini. Nah itu Bu, jadi saya lebih melihat, walaupun Ibu sudah panjang lebar jelaskan, buat saya juga terima kasih diulang lagi, tetapi tetap menjadi PR kita adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa orang ini melakukan sesuai dengan kehendak kita, yaitu sesuai dengan pembinaan yang dilakukan. Saya kira itu aja Bu, terima kasih. Baik, masukan dari Pak Peter bahwa memang kita akan terapkan. Nah, itu sebabnya kenapa saya ulang, karena tidak semua hadir di Cikidang. Ya, dan kita ada masing-masing BPK komisi dengan melihat apa yang disampaikan ini mungkin akan termotivasi untuk kita sama-sama bagaimana kita meningkatkan doa kita. Nah, ini yang Pak Peter katakan harus ada pelatihan. Bagaimana bersaksi? Ya, ini harus ada pelatihan. Tentu ini berkaitan dengan komisi KPM. Bagaimana bersekutu? Ini terkait dengan BPK. Ya, di setiap BPK bagaimana persekutuan itu bisa kita bangun bersama-sama dan bagaimana meningkatkan, saya tadi sebut dengan KTB. Ya, tapi banyak orang kalau bilang KTB malas, padahal sebenarnya disitulah iman kita bisa bertumbuh dalam persekutuan. Nah, bagaimana firman yang kita dengarkan, apakah mempengaruhi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yeles, ya. Nah, masing-masing kita sebenarnya di dalam tanggung jawab masing-masing bisa memotivasi. Saya di majelis tiap persiapan ya, boleh tanya Pak Freddy ya, bagaimana persiapan yang kita lakukan setiap hari Sabtu. Kami selalu membahas isu-isu yang mempengaruhi pelayanan. Kemudian kami juga bertekad untuk kembali melaksanakan, mempelajari
buku katekesasi di mana nantinya anak-anak katekesasi akan diuji oleh majelis. Nah, kalau majelis sendiri nggak tahu apa yang diajarkan di katekesasi, ya itu akan nanti sedikit lucu ya. Anak-anak sudah mendalami, tapi majelisnya nggak memahami. Sehingga kami di majelis itu melakukan. Nah, ini harapannya sebenarnya di setiap bidang masing-masing menyusun programnya sesuai dengan target sasaran tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi bukan sekedar program oriented, tetapi bagaimana program ini mencapai jiwa-jiwa yang kita layani. Seharusnya seperti itu. Dan bersyukurnya nanti kami majelis akan mengadakan evaluasi 1 tahun pelayanan yang direncanakan dalam awal atau akhir Oktober nanti. Dan saat ini KPM sedang menyusun program atau menyusun acara untuk bagaimana KPM menggerakkan api misi di jemaat. Ya, saya pikir ini penting, dan kalau bisa kita semua yang ada di BPK maupun komisi, mari kita dorong, mari kita beri motivasi, semangat untuk bisa hadir dalam acara bulan misi yang akan dilaksanakan oleh KPM nanti. Ya, sedang digumuli hari dan tanggalnya, pembicaranya, kemudian kehadiran, yang paling utama kehadiran jemaat. Mari kita gerakkan jemaat untuk hadir. Ya, saya pikir itu yang saya mau katakan, program yang kita lakukan masing-masing di BPK, komisi, majelis, itu harus benar-benar memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan roda kehidupan Kristen ini berakar di tengah jemaat. Nah, ini kita baru pulang, mungkin kita sedang memikirkan dan juga berkaitan dengan tahun program pelayanan ya, di mana saat ini akan menyusun ya, sudah bulan masuk November, berarti sudah mulai menyusun lagi program untuk tahun 2023. Oke, ada yang mau tanggapi lagi? Dipersilakan, masih ada waktu. Silakan ada masukan atau respon bagaimana kita membangun kebersamaan lewat ya langkah-langkah apa tadi Pak Peter katakan, ya harus terus dibina, dilatih ya, membuat pelatihan. Nah, membuat pelatihan ini pasti berkaitan dengan bindik ya. Dan bindik baru mulai mencoba untuk memahami apa yang harus dikerjakan. Ya, Bu. Ya, silakan Pak Buana. Memang programnya saya lihat bagus ini, tetapi yang perlu kita pikirkan bahwa dalam dunia modern sekarang ada istilah yang dikenal dengan influencer ya, atau orang-orang yang berpengaruh untuk menggerakkan orang-orang mau membeli sebuah produk, atau orang-orang ikut mengikuti suatu opini yang diciptakan. Dalam kehidupan kerohanian, tentunya kita harapkan ada cerita seorang teman di gerejanya itu ada pendampingan orang tua, orang yang lebih tua kepada beberapa, contoh nih, Bu Lili mendampingi 5 orang wanita-wanita muda, wanita-wanita yang berkeluarga yang muda. Begitu juga Pak Peter, semuanya orang yang memang sudah bisa dicontoh, memberikan pendampingan kepada 5 keluarga muda. Jadi karena bagaimanapun sebuah program, memang harus ada orang yang berpengaruh ya, yang berpengaruh yang selalu mengubarkan ini. Dan memang satu syarat yang paling utama adalah pengorbanan diri memang. Jadi kalau kita mau maju, semua harus bisa berkorban, harus bisa kayak Pak Majelis, ketua-ketua BPMJ gitu ya, untuk ya sekarang apa yang namanya ya, memberikan semacam contoh ya, karena kehangatan kita ini kan kita ciptakan melalui kontak ya, kontak manusia seperti bersalaman, tegur sapa gitu. Jadi yang saya maksudkan tadi ini
kita harus menciptakan ini, karena saya lihat di gereja kita ini banyak juga orang-orang yang bisa dijadikan influencer untuk mempengaruhi orang-orang yang di bawahnya atau orang-orang yang lebih muda gitu. Jadi yang tua ini bisa menjadi contoh. Jadi sehingga kita harapkan lama-lama persekutuan kita semakin hangat. Itu Bu, itu dari saya sedikit. Ya, baik, itu sangat baik Pak, bahwa harus ada orang yang bisa membawa pengaruh. Dan itu sebenarnya kalau dalam teori kepemimpinan bahwa seorang pemimpin bisa membawa pengaruh ya. Nah, saya sih berpikirnya begini, bahwa pengaruh itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang benar-benar kembali kepada ketaatan rohaninya, hidup dalam kehidupan rohani yang taat. Tapi bukan membuat kelompok ya. Bukan. Membuat pengaruh untuk bisa orang berubah ya. Nah, yang berikut bahwa kita boleh mengevaluasi, ada SWOT ya yang bisa kita lihat. Kekuatan kita apa? Saya lihat bahwa kekuatan PKA cukup baik. Pertama, dia punya pendeta. Kedua, dia punya majelis. Nah, mungkin pendeta tidak mampu untuk mengorganisir semua bentuk pelayanan, maka dia butuh apa? Majelis. Dan kalau boleh jujur dikatakan majelis punya tugas, satu majelis tugasnya berapa keluarga? 3. Ya. Ya 3. Ya, tapi nanti ini kita bahas dalam khusus majelis ya. Itu kekuatan loh Pak. Majelis punya kekuatan, gereja punya kekuatan, ada 26 majelis walaupun ada beberapa yang tidak aktif. Tapi punya kekuatan 26. Ya. Kalau itu digerakkan dengan baik, punya pengaruh di sektornya masing-masing, saya pikir itu kekuatan. Nah, persoalannya kita nggak menggunakan kekuatan kita. Tapi itu kita bahas nanti di lingkup majelis. Ya. Kemudian BPMJ, apa yang Pak Peter tadi sampaikan dengan Pak Buana, sebenarnya masing-masing, saya sudah sampaikan di PHMJ juga, bahwa yang menyusun program, yang punya ide, yang punya pengaruh itu harusnya lahir dari PHMJ. Mempengaruhi BPMJ. BPMJ di bawah tanggung jawabnya, misalnya Pak Buana dengan Ibu Melda ya, ketua berapa tuh Pak? 21. PHM. Tentu satu, membidangnya apa? PK. Gunakan otoritas Bapak dan Ibu Melda untuk mempengaruhi BPK punya roda kehidupan yang taat. Itu persoalan. Bagaimana mempengaruhi? Dan saya lihat Pak Buana sudah lakukan di PKB. Mempengaruhi PKB supaya PKB bisa hadir. Ya. Kemudian di komisi. Ya, saya pikir nggak kurang juga Ibu Mori melakukan tugasnya dengan baik. Walaupun mungkin banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi, tapi ya namanya pelayanan, enggak ada yang mulus. Ya. Coba kita kembali ke Nuh. Nuh berapa tahun melayani? Ya, dikatakan 120 tahun, tapi yang dihasilkan berapa? Berapa orang yang dihasilkan dari pelayanan Nuh? Yang bertahun-tahun dilakukan. Dia hanya menghasilkan 8 orang. Dan 8 orang itu siapa? Keluarganya. Saya pikir ini kita harus kembali mengevaluasi dengan menganalisa hal-hal yang kita bisa lakukan di tengah jemaat. Ya. Kemudian ya banyak sebenarnya yang bisa kita kerjakan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama, dan sudah dimulai kemarin dengan adanya ibadah gabungan daripada BPK, Prima, dan PKP dan diakoni. Ya, saya pikir harapan mereka bahwa mereka akan mengadakan kebaktian gabungan lagi. Nah, itu satu dorongan yang baik. Minggu besok tanggal 22 ya, ada Pak Sutri. Nah, mari kita gerakkan Pak Sutri untuk hadir.
Karena apa? Sebenarnya di dalam roda kehidupan tadi dan 5 jari tadi itu saya sudah bertanya, mana yang kita sudah terapkan dalam rumah tangga kita masing-masing? Ya, apa yang kita lakukan dalam keluarga kita masing-masing? Dan itu nanti akan termotivasi dalam pasutri besok ya. Karena temanya itu sangat menarik, fase kehidupan rumah tangga itu pasti banyak tantangannya, dan salah satu tantangannya adalah komunikasi. Ya. Itu yang akan dibahas besok. Kemudian malam misi besok akan membahas bagaimana pengaruh misi di tengah-tengah jemaat. Saya belum dapat info ya, apa yang menjadi tujuan sasaran daripada KPM. Tapi sedang mencari pembicara yang punya wawasan misi dan wawasan PI. Tentu harus dipahami apa itu misi dan apa itu PI. Ya, itu kira-kira. Ada lagi yang mau tanggapi? Silakan. Kalau terakhir. Ya. Saya kan melihat bahwa mungkin usul saya sih ada baiknya kalau Ibu menunjuk beberapa orang aja, nggak usah banyak-banyak, supaya mereka itu yang bertanggung jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang dijelaskan dalam di Cikidang itu. Jadi yang berkaitan dengan penjelasan Ibu itu ada yang bertanggung jawab itu. Setiap saat bisa ditelepon, bisa ditanya, ini maksudnya apa dan sebagainya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Pak. Nanti kita pikirkan bersama-sama. Ya. Ada lagi terakhir sebelum kita masuk dalam doa dan saya serahkan kembali ke Pak Freddy. Masih ada yang mau merespon? Ibu-ibu ini belum ada ya merespon. Gimana? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Freddy.